Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kalau kita mau belajar, dan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ada begitu banyak hal, kesadaran diri, membuat kita paham siapa kita harus seperti apa, dan yang terbaik yang kita putuskan seperti apa. Kalau kehidupan kita bisa begitu terus-menerus, simultan, maka kehidupan kita, karakter kita akan semakin baik dan semakin baik. Kita masih belajar konseling pranikah. Konseling pranikah itu buat apa? Apa saja sih? Kita sudah belajar soal tujuan bersama pernikahan, soal menyatukan jiwa, kemudian menemukan potensi konflik dan cara mengatasinya. Sekarang kita lanjut kepada topik konseling pranikah. Apa itu? Keuangan yang sehat. Keuangan yang sehat. Keuangan siapa? Keuangan rumah tangga dong. Oke, saya akan mulai. Saya akan mengajar dulu deh. Saya tidak akan ada masalah siapa yang memegang keuangan rumah tangga, siapa yang mengatur keuangan rumah tangga. Tidak ada masalah buat saya. Apakah itu suami ataukah istri, tidak ada masalah. Orang umum mengatakan bahwa lebih baik dipegang istri, tetapi dalam beberapa kasus istri lebih boros, istri tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai dirinya, sehingga keuangan rumah tangga menjadi berantakan. Sehingga sebaiknya dengan istri yang seperti ini keuangan dipegang oleh pihak suami. Tetapi sekali lagi, saya tidak ada masalah. Dengan apa? Dengan keuangan mau dipegang istri, mau pegang suami, asal, perhatikan, asal memenuhi akan syarat-syarat yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, keuangan rumah tangga mesti dikelola secara terbuka. Terbuka. Suami dan istri tahu keuangannya, seberapa banyak, seberapa sedikit yang disimpan, dibelanjakan, dan sisanya. Terbuka. Jadi suami dan istri tahu bahwa penghasilan kita seperti ini dan kebutuhan dasar kita adalah sebesar ini. Kewajiban kita adalah ini. Lalu simpanan tabungan kita adalah ini. Rutin yang paling utama sebelum dipos-poskan seperti itu, kami sepakat memberikan persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja. Bagian dari pengakuan iman. Tapi suami istri sama-sama tahu. Jadi prinsip pertama keuangan rumah tangga adalah terbuka. Terbuka. Tidak ada masalah siapa yang pegang. Terbuka. Berikutnya, yang kedua, bagaimana mengatur keuangan rumah tangga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Siapapun yang pegang, bertanggung jawab. Jadi mesti ada, kalau saya boleh katakan bukan pelaporan, pertanggungjawaban, bukan. Tapi keterbukaan ini didasari dengan membangun kepercayaan. Jujur, saling percaya. Jadi bagian dari tanggung jawab ini diwujudkan dengan kepercayaan, saling percaya.
jujur apa adanya. Terbuka dan jujur apa adanya. Itu dasarnya. Sebab kalau tidak apa adanya, ya berarti tidak bisa tanggung jawab kan. Saya pakai kalimat yang terakhir, jujur apa adanya. Terbuka, jujur apa adanya. Termasuk simpanannya. Pak, saya punya masalah, kalau saya terbuka maka istri saya, suami saya pasti akan meminta semuanya. Sebentar. Saya sedang membicarakan tentang prinsip-prinsip membangun keuangan rumah tangga yang ideal. Nanti yang tidak ideal kita akan bahas berikutnya. Ini yang ideal. Sebaiknya seperti ini. Jadi terbuka, kemudian jujur apa adanya. Yang ketiga adalah untuk kepentingan bersama. Jadi pengaturan keuangan selain terbuka, jujur apa adanya, untuk kepentingan bersama. Lupa itu kan ada kepentingan anak, kepentingan istri, kepentingan suami. Iya, tapi ini adalah bagian yang untuk kepentingan bersama. Tidak bisa untuk papahnya mengalahkan kepentingan anaknya lalu istrinya. Tidak. Kepentingan bersama. Masing-masing kebutuhannya dicukupi. Masing-masing kebutuhannya, bukan keinginannya, dicukupi. Dan kalau lebih dari itu, dibicarakan suami istri. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat, rasanya romantis. Karena saya mensyaratkan dengan didasari akan kasih sayang. Pengaturan keuangan itu didasari dengan kasih sayang. Mengapa harus dengan kasih sayang, Pak? Karena keterbukaan kalau dengan marah bisa enggak? Bisa. Jujur apa adanya bisa dengan marah enggak? Bisa. Dengan dendam bisa enggak? Ini terbuka nih aku apa adanya. Perhatikan. Apakah dengan kasih sayang? Bisa tidak dengan kasih sayang loh, dengan marah, dengan dendam. Jadi saya masukkan poin yang keempat, harus dengan kasih sayang. Didasari oleh cinta. Jadi kalau pengaturan contohnya ya, dalam pengaturan rumah tangga, penghasilan digabungkan, dipersembahkan 1/10 untuk Tuhan sebagai pengakuan iman melalui gerejanya. Sekali lagi saya tidak mau berdebat di sini. Masing-masing orang punya kepercayaannya masing-masing. Ini saya hanya berikan salah satu contoh aja. Kemudian mereka menyisihkan sekian puluh persen untuk kebutuhan bersama. Kemudian lagi ada tabungan, ada bayar iuran, kewajiban, dan yang lain-lain. Pada suatu kali, sang ayah ini mobilnya mendapatkan celaka atau dicelakai orang sehingga rusak, lalu membutuhkan uang lebih. Cerita nih kepada istrinya, mobil kita rusak, bisakah diperbaiki di bengkel biasa? Nggak bisa, nanti malah nggak karuan, harus masukkan dealer. Sudah tanya belum, kira-kira habisnya berapa? Kira-kira habisnya ini sekitar 4 jutaan. Aduh, duit dari mana ya 4 jutaan ya? Lalu mereka melihat, ada pos tak terduga. Pos tak terduga saat itu tinggal 2 juta. Karena sudah ada kebutuhan yang lain. Berarti kurang 2 juta lebih. 2 juta lebih. Lalu mereka berpikir, gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Kebutuhan anak tidak mungkin dikurangi. Lalu sang istri mengatakan, gini dah, uang sakuku dipotong aja dah. Uang sakuku dipotong separuhnya dah, enggak apa-apa. Demi kita lah. Dan sang suami juga mengatakan, oke lah, kalau begitu uang sakuku aku potong habis-habisan buat mobil kita lah.
Mereka terbuka untuk kepentingan bersama, tapi didasari cinta. Bukan marah, tapi pengertian. Ini yang saya maksudkan. Jadi uang itu bisa mengekspresikan perasaan. Termasuk mengekspresikan kepentingan. Mengekspresikan prioritas. Di mana uangmu banyak dibelanjakan di sana berarti itu prioritasmu. Tapi kalau bisa terbuka, jujur apa adanya, kemudian demi kepentingan bersama didasari oleh kasih sayang, didasari cinta, membangun keuangan rumah tangga itu begitu nyaman. Begitu nyaman. Mungkin sudah bertanya begini, Pak, yaitu kalau dua-duanya mau memahami dan dewasa. Kalau satunya kekanak-kanakan bagaimana, Pak? Sebentar, sabar dulu. Mengapa? Kita akan bahas itu karena itu menjadi salah satu kasusnya. Saya mau membicarakan tentang 4 hal yang menjadikan prinsip mengatur keuangan keluarga yang sehat, yang baik. Pegang 4 hal ini. Kemudian kita nanti akan bicarakan beberapa kasus harus seperti apa. Karena kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat seperti ini, maka orang akan banyak alasan. Apa saja itu? Yang pertama, terbuka. Kedua, jujur apa adanya. Yang ketiga, untuk kepentingan bersama. Yang keempat, didasari cinta, kasih sayang. Saya kira itu memberikan fondasi yang baik untuk mengatur keuangan keluarga yang sehat. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.